Gue lagi di lampu merah kan berapa kali kayak gitu. Mas, ini Ninja berapa cc? Tangkinya aja udah Suzuki. Iko bilangnya dari tangki ada tulisannya Suzuki. Gue pertama ngeliat motor ini gue langsung mengingatkan kayak idola gue zaman dulu. Apa tuh? Kotaro Minami, Satria Baja Hitam. Saat lu pakai motor 88 yang dimana motor Jepang, maksudnya yang nggak awam di sini ya, nggak sering di sini ngeliatnya, motor yang build up Jepang. Spare partnya gimana kan? Terus kalau untuk biayanya nih kan nih, mahal nggak sih? Wah, gue baru sekali nih naik motor 400 cc sports bike. Naik motor sports bike 400 cc pertama nih. Pertama kali gue rasain, motornya berat banget, tapi enak. Ini tadi Gani datang pas lagi siang-siang bolong, panas banget. Sekarang aja setelah ada kali sekitar sejam lah udah di shoot, motornya masih panas. Tapi temperatur sih menunjukkan 1/4. Jadi memang sih motor-motor kayak gini memang agak kurang cocok ya untuk dipakai di Indonesia. Tapi ganteng banget anjir. Sporty banget dari mulai driving feeling ya ngomongnya. Dan ini gue sengaja nih pakai helm yang ini biar lebih cocok lah sama motornya. Moge jadul. Jadi memang sih motor-motor kayak gini memang agak kurang cocok ya untuk dipakai di Indonesia. Tapi ganteng banget anjir. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama gue Rizwan di channel Dari Indonesia di konten Warisan Wawancara Rizwan. Asik ya. Asik. Nah, teman wawancara gue kali ini spesial karena dia lebih senior bikin YouTube dibanding gue. Halo kan. Halo kan. Apa kabar kan? Baik. Sehat ya? Sehat. Mas Gani Rahman. Karena kemarin gini kan ada yang komen di YouTube. Apa tuh? Bang, undang Bang Gani dong. Ya. Pas Satu banget. orang dong, Banyak. Banyak. Jadi gue Okay. pas gini, wah cocok banget. Sebenarnya gue udah ngobongin Gani udah jauh-jauh hari ya kan ya? Iya. Karena berhalangan kemarin Ganinya. Jadi baru kita bisa undang sekarang. Karena sebenarnya juga nih, jadi ada beberapa orang juga yang kayak ngomong, Mas ini konten ini selingan ya? Sebenarnya nggak selingan kan? Tapi lebih ke, gue pengen rata nih antara mobil dan motor. Dan motornya juga kemarin kan udah 2 tak terus tuh kan? Benar. Nah gue sekalian deh, yang beda sekarang. Moge jadul. Pas banget nih tamunya Mas Gani yang udah, gue kenal dia udah lumayan lama. Terus dia juga udah punya YouTube juga ya kan? Masih aktif kan? Masih aktif. Masih aktif. Buat teman-teman yang mau nonton YouTube Mas Gani, silahkan subscribe di tempatnya Mas Gani. Nah, jangan Mas Gani doang yang di-subscribe, kita juga di-subscribe. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Bener ya kan ya? Yoi. Karena itu yang paling penting, support buat kita gitu. Nah, sekarang nih kan nih, sebenarnya gue pengen ngobrol-ngobrol masalah tentang motor. Oke, apa ya tuh? enggak? Kalau boleh tahu nih dijelasin dulu nih kan nih, motor ini tuh apa kan? Maksudnya keluaran mana, tahun berapa gitu? Oke, jadi gue emang dari dulu konsep gue itu suka sama motor Jepang. Gue dari dulu suka tuh film-film Jepang, film-film yang jadul-jadul, motor-motor gitu ya. Terutama makanya itu gue selalu ngeliat, wah kalau motor Jepang jadul tuh ikonik banget ya, maksud gue. Oh Gitu. iya. Dan akhirnya gue milih motor ini, Suzuki GSX R400 GK73, tahunnya sendiri tahun 88. Tahun 88? Tahun 88, masih lebih tua dia daripada gue. Iya, nah tuan dia juga kok dibanding gua. Nah kan, jadi pertanyaan, kalau ngomongin masalah ikonik film Jepang, gue pertama ngeliat motor ini gue langsung mengingatkan kayak idola gue zaman dulu. Apa tuh? Kotaro Minami, Satria Baja Hitam. Iya bener. Motornya pakai ini? Enggak, kalau Kotaro Minami itu yang Satria Baja Hitam itu dia GSX 2,5. Tapi ya tipenya mirip ya, 2,5-nya tapi? Iya, mirip kayak gini. Nah terus ada lagi yang Satria Baja Hitam selanjutnya lagi, gue lupa yang Black Rider namanya. Itu dia pakai GSX 400 baru, cuman bukan yang tipe ini, di atas ini, namanya GK76. Oh, tapi kalau Satria Baja yang pertama pakainya 2,5? 2,5, angkatannya sama ini. Oh, gitu. Kotaro Minami pakai 2,5, itu bisa jadi Satria Baja Hitam doski. Dia udah pakai 400. Itu pertama boleh Kotaro Minami kali ya kalau situ.
Ya soalnya gue mau ngingetin juga, maksudnya beberapa orang tuh setiap ngeliat yang lampu bulat 2, Iya, mau iya, Honda iya. atau apa, Iya, dibilangnya motor Kotaro Minami. Atau motor Satria Baja itu motor Satria Baja nih bang ya? Iya, Gitu. bener pasti gitu. Tapi banyak yang nanya juga motor Satria Baja atau jadi motor ninja jadinya. Itu kalau gue di lampu merah tuh biasanya tuh. Gue lagi di lampu merah on berapa kali kayak gitu. Mas, ini Ninja berapa cc? Tangkinya aja udah Iko bilangnya dari tangki ada tulisannya Suzuki. Iya bang, Suzuki Ninja kan? Iya, karena mungkin dulu standar orang motor fairing tuh rata-rata Ninja kali ya. Jadi orang mindsetnya udah Ninja, apa yang motor fairing pun Ninja. Sama, tapi kalau itu lo beda merek kan? Bener. Sama, perihal kalau gue waktu itu ditanya sama orang di pom bensin. Gimana tuh? Apa tuh? Waktu itu motor gue belum Repsol gini kan, masih Oke. yang putih, si SP ini. Datang pom bensin, set isi bensin, set samping gue kan, bapak-bapak gitu udah agak tua. Mas, motornya bagus. Makasih, Mak. Ya makasih, Pak, gitu. Tiger ya? Tiger, dikejar tiger motor fairing, gua. Tiger fairing itu ada ya? Tiger ya gitu. Terus gua kalau ngomongin gua ngejelasin, gua kan akan panjang kan itu Panjang, isi bener. bensin kan jadinya. Iya, gua gituin aja. Iya, Pak gitu. Saya bilang, bagus nggak kelihatan nih jadi Tiger basicnya. Tetap loh, lu udah tahu nggak kelihatan jadi basic Tiger, kenapa jadi nebaknya Tiger gitu. Tiger lah buat Tiger. Tiger 2 tak tuh. Iya. Juga sih gimana ya? Makanya dia bilang bagus, Mas modifnya nggak kelihatan kayak Tiger. Tiger dia ngomongin Tiger bukan Tiger. Ya kan bagus. Bapak Inspired juga bagus sih. kalian Gue semua. sampai rumah kayak buru-buru dicat kali motornya jangan kayak gini. Lu chatnya tadi bukan gini Repsol, bukan Tiger gitu. Ingat gitu. Nah kan balik lagi nih ke motornya. Apa ya? Ini kan motor tahun 88 kan? Kapan-kapan benar. Dan sedangkan lo jauh lebih guna dibanding motornya. Iya. Kalau gue ngelihat culture dari seumuran lo, itu mungkin lebih ke motor-motor baru. Iya, benar. Moge-moge juga tetap, Benar. motor-motor yang lebih baru gitu. Karena mungkin itu juga nggak ada salahnya. Bener. Tapi mungkin mereka mikirnya yang paling awam aja nih kayak gue nih pertanyaannya nih. Saat lu pakai motor 88 yang dimana motor Jepang, maksudnya yang nggak awam di sini ya, nggak sering di sini ngeliatnya, motor yang build up Jepang, spare partnya gimana kan? Jadi sebenarnya kalau menurut gue sih sebenarnya kalau kita lakuin emang sebenarnya nggak ada yang susah sih, Mas. Iya, asal mau ya. Asal mau benar. Karena waktu itu gue juga di tahun 2017 itu gue pertama kali gue pakai motor jadul. Gue nggak pernah sebelumnya pakai motor kecil jadul pun gue juga nggak pernah. Itu gue langsung waktu itu nyoba Suzuki Bandit namanya. Oh iya, oke. Nah di situ tuh gue bener-bener gue nggak ada link, nggak ada channel, nggak ada apa-apa. Orang yang tahu motor jadul, bengkel bagus pun gue nggak tahu ada di mana. Ya waktu itu gue asal beli aja. Terus udah habis itu lama-lama ya emang pasti kita nemu-nemu bengkel-bengkel tuh yang nih suka nipu atau apa. Ya tapi lama-kelamaan bakal ada banyak pelajaran dari situ, terus lama-lama udah akhirnya makanya waktu itu gue buat komunitas tuh. Dari situ udah kita dapat tuh kayak tempat spare part di mana, udah akhirnya rame. Jadi iya bener nih, gue sering kali ngomong kalau misalnya kita bermain otomotif itu selain kita passion ya, Iya, benar. kita juga bisa mendapatkan saudara atau teman-teman baru. Benar. Bener ya? Benar Karena banget. Mas Gani ini adalah founder dari Old Genesis, komunitas Old Genesis. Jadi gue juga, kemarin gue kenal sama Mas Gani pertama kali itu, gue beli tanduk-tandukan helm. Jadi gue ngeliat tuh, ini keren banget ya di Jepang gitu dengan helm bertanduk gitu. Iya. Ini namanya apa ya? Terus gue temulah Instagramnya dia, dan dia udah pakai. Lah, kok ada yang pakai di sini gitu? Terus gue tanya sama dia, terus ada yang dijual kan? Ih, wow nih gue nih. Akhirnya gue belilah tuh tanduk, abis itu gue aplikasikan di helm gue. Yang sekarang helm gue sama helm Gani sama nih, tanduk-tandukan dua-duanya ya kan. Jadi, tapi ya culture itu ya kan yang selalu bawa ke sini ya kan. Iya, emang Ya yang kan? gue yang apa yang ada di sana gue pengen coba bawa ke sini, gue kenalin ke orang-orang sini sih maksudnya. Dan ternyata ya respon orang-orang positif, maksudnya bagus lah gitu. Gue emang nggak mau sampai terlihat kalau keramaian ya, lu tahu helm Elmo. Iya. helm Elmo. Temen gue juga helm Predator juga. Waduh. Ya, lebih ngeri sih helm Elmo sih bangsat sih. Iya kita tahu sih kan. Iya gitu. Ya kan, itu maksudnya. kayak nempel tuh ya debu-debu gitu kan ada bulu-bulunya. Nempel banget. Iya. Vakum kalau bersihin ya berarti. Sat, Mas tolong vakumin helm Oke, saya. ribet deh pokoknya. Iya. Lebih bagus tanduk kan dibanding Elmo ya kan. Nah, tapi gini kan, berarti kan lu nyoba nih dari awal, dari Bandit itu, 2017 ya berarti ya? 2017. Nah, lu tuh saat bikin komunitasnya apakah langsung lu bikin komunitas atau gimana? Enggak sih, gue waktu itu iseng aja gitu, maksudnya jalan-jalan waktu sendiri emang gak ada teman aja. Karena gak ada yang pakai moge jadul. Iya. Sendiri. Lama-lama ada satu orang, gue nemu di IG, udah gue cuman kayak modal komen DM, ketemuan yuk, yaudah gitu dong. Lama-lama udah gue pikir sih, oh ini harus buat komunitas nih, ya udah.
Ya udah gitu sih, akhirnya terciptalah gitu. Akhirnya rame nih. Akhirnya rame, gue gak nyangka aja tuh Iya kan? bisa rame. Akhirnya rame, jadi si organisasi itu juga gue udah merhatiin nih. Pas akhirnya ternyata Ganinya deket rumah gue, rumahnya di Bintaro. Gue lah deket ini. Bintaro tuh gak kemana-mana. Iya kan? Iya. Jadi gue beberapa kali tuh, waktu itu gue pas NSR gue baru jadi. Dan Gani waktu itu punya NSR 2,5 teman-teman. Impian gue, jadi waktu pas gue ajak Gani kesini, gila gue ngeliat yang kayak ya motor gue ngapa jadi kayak cemen banget gini ya di sampingnya motornya Gani ya gitu. Terus kita jalan-jalan nih kan waktu itu malam Jalan ya. waktu kita malam ke Blok M ya. Iya anjir, terus gue ngeliat yang kayak aduh ganteng banget gitu. Dan karena itu salah satu motor impian gue kan, karena kan dari film Full Throttle ya kan. Yoi, si benar, Andi benar. Lau Andi Lau, itu Andi ya Lau. kan pakai motor NSR MC28 itu pas lu punya sih Tapi selain lo udah bikin komunitas, berarti kan lo ketemu saudara dan teman-teman banyak gitu ya kan? Bener. Tantangan terberat dari lo main moge jadul itu apa kan? Tantangannya udah pasti mogok. Mogok pasti. Itu tuh yang kalau yang nggak jadul juga kadang-kadang suka mogok juga kan. Tergantung aja. Dan lucunya tuh juga kadang-kadang kalau misalnya kita tuh dijadwalin, oke kita pada Mogoknya lo ngumpul kapan? jadwalin? Oh kagak. Tapi belum itu kan. Jadi lucu itu kita Jumat ngumpul kan ya. Iya, Jumat iya, malam ya oke ngumpul. Ah. Pasti ada yang mogok. Pasti. Pasti. Dan kalau yang ini misalkan kita rencana ngumpul 10 motor gitu. Yang satu mogok, udah nyala lagi, ntar 2 ada yang mogok gitu. Jadi ujung-ujung nggak akan pernah selesai. Malah Jadi, panjang tuh ya jadinya. Bener, jadi riding tuh udah buat mogokan doang. Tapi sambil jalan kan. Iya sambil jalan. Sampai akhirnya kita nemu ada bengkel maksudnya enak banget. Itu yang bener-bener ngebawa kita semua jadi kita ke Bandung PP. Nggak ada masalah sama sekali. Oh, jadi lu punya pegangan nih, bengkel pegangan Ada. sekarang. Tapi jadi gini teman-teman, itu positifnya yang tadi gue bilang, Mas Gani jadi punya teman ataupun saudara baru ya. Benar. Terus dengan segala macam kekurangannya, ada kelebihannya juga. Lu bisa naikin industrinya. Benar. Si orang yang tadinya mungkin susah nyari customer, Benar. iya nggak sih? Iya. Saat ketemu komunitas tuh dia membantu kayak, lu kan nggak cuma satu komunitasnya, ya nggak sih? Iya, benar, Maksudnya benar. orang-orangnya ada banyak gitu. Banyak Akhirnya di luar komunitas gue pun banyak. iya kan yang Banyak nanya, banget. Mas lo betulin di mana, ini segala macam. Nah itu teman-teman. Jadi sebenarnya kita harus saling support nih. Benar. Karena lo ngomongin komunitas pasti ada hubungannya dengan industrinya, gitu. Dan nilai positifnya itu industri Iya. jadi maju. Semuanya untung lah. Iya nggak sih? Iya benar. Jadi gitu. Jadi industrinya maju juga, si culture-nya juga maju. Benar. Yang ngomongin masalah moge jadul dulu kan jarang banget kan? Jarang. Yang main, iya nggak sih? Benar. Lu tadi gue bawa jalan motornya dia nih, itu orang-orang yang kayak ya karena motornya Oh nggak ada ninja ya mas? iya, nggak ada. Tapi yang kayak motor apa ya gitu. Karena moge jadul ya ikonik banget, bener juga kata lo gitu. Atau yang masih yang kayak Pak motor saya baja hitam tuh gitu ya kan, ada juga yang sekelibat mungkin ngomong kayak gitu ya kan. Bener. Karena gue dulu juga maksudnya tuh ngubah mindset orang, karena dulu mindset orang kalau beli moge jadul enaknya di custom kan. Oke. Makanya rata-rata populasi moge jadul ini menurut gue udah hampir punah ya gara-gara rata-rata dulu tuh di custom. Sedangkan nah terus gue ngasih lihat nih maksudnya ke semua orang kalau ini motor jadul kalau lu oriin itu malah lebih gimana kayak ya orang tua yang dulu ngelihat tuh mungkin gila masih ada nih motornya gitu. Itu gue beberapa kali kalau di parkiran motor yang isi kayak bapak-bapak udah senior gitu, wah saya dulu punya nih motor, gue nggak tahu sih punya beneran apa enggak gitu. Tapi selalu kan terus kayak gitu. Ya benar juga sih kan ya, kalau misalnya ngomongnya udah itu pasti nanti yang appreciate atau yang kayak nostalgia bakalan yang kayak orang-orang yang jauh lebih tua dibanding lo ya. Benar. Mungkin orang-orang tua itu juga mikirnya gini kali, hebat juga nih anak muda ya. Iya, Dulu mungkin iya. saat gua muda motornya lagi baru-barunya, tapi saat dipakai sama anak muda di zaman sekarang kan kayak boleh juga loh. Karena ngerawatnya pasti nggak akan segampang moge-moge yang baru dong. Jauh sih. Iya kan? Jauh susah kan? ini. Iya. Mana-mana. Kan sebelum kita ngobrol lagi, mendingan Apa kita minum dulu nih. Wah, Nah, iya kita nih. dapat support dari Jora Cafe Jakarta. Tempatnya ada di Tebet nih kan. Oh Tebet ini? Di Tebet gitu. Jadi buat teman-teman yang sekitaran Tebet bisa langsung mampir ke Jora Cafe. Karena biasanya nih kalau tempat kopi cuma istilahnya kopi doang nih. Kalau ini apa nih? Enggak nih, itu lo dapat Biscoff. Biscoff. Yoi, sama kalau ini Yaku Punch. Yaku Punch itu Yakult sama Fruit Punch. Jadi yang seger-seger juga ada. Seger ya, jadi nggak kopi doang gitu. Yoi, Keren. kan kita sikat. Bunyinya nyaring juga nih. Tar.
VCD-nya kelepas. Ya udah lah ya. Ini Itu apanya ya? Apa? Ini tadi kayak doublean gini. Ini nah. Terus dia, gue bilang, lah kok ada yang copot lagi ya? Banget. Cobain dulu biskopnya. Oke, coba deh. Mantap nih. Ajib ya? Seger banget. Dan selain jual si yang minuman-minuman menyegarkan ini teman-teman, si Jora Cafe ini juga ada beberapa makanan. Ini ada chicken teriyaki. Oh, kayak makan Makan juga ada. yoi, ada makan juga. Jadi buat lo yang nongkrong kayak mau nyari makan siang kayak makan malam kayak bisa di Jora Cafe. Karena tapi kan kalau sekarang kita makan chicken teriyaki kan kayak agak repot ya kan ya? Benar. Kita ngobrol nanti nasi pada iya dah. Terus nih aja nanti kita di belakang. Yes, sekarang kita dikasih snack juga nih kan. Snack apa nih? Ada french fries. Wih. Thank you banget Jora. Oke, kan lanjut nih. Oke. Ngomongin masalah tadi kan lu ngomong barang-barangnya. Iya dong. Iya. Terus setelah lu ngangkat ini motor, keadaannya seperti apa pas pertama kali ngangkat? Oke, dulu gue ngangkut nih motor. Jadi gue nemu Tahun 2000? Tahun 2020. Oh 2 tahun nih, udah 2 tahun. Udah 2 tahun. Oke. Udah 2 tahun. 2020 itu gue nemuin motor ini ada di apartemen di daerah Jalan Panjang. Oke. Di basement, terus ditaruh di pojokan. Ya udah pokoknya jogrok aja, bannya udah kempes, udah nggak jelas banget. Barn fine tuh ya. Nah terus habis itu udah kebetulan. Nah dari situ ternyata punya temen gue kan. Oh lu kenal tuh yang punya? Enggak, baru kenalan, maksudnya dari situ kita kenalan. Oke. Habis itu ya udah akhirnya dari situ gue tanya, ini motor masih pakai nggak? Daripada gini dong, ternyata benar karena kata dia ada beban parkir apartemen tuh kan ada. Nah udah, terus udah akhirnya gue bayarin. Kalau ngomong dipakai sih kayaknya agak enggak ya kan ya, kalau Enggak, bannya jauh. kempes gitu jogrok sih Jauh banget. masih dipakai. Kalau dia bilang masih bohong udah nggak dipakai kan gitu. Karena kondisinya gimana cara mau makainya lo kondisi kayak gini. Ini baru banget ditaruh kemarin bener deh. Penampakannya agak kurang meyakinkan gitu. Jadi dia tuh punya, cuma dia bingung cara ngejualnya. Oh iya. Maksudnya Iya, kayak emang masih ada ya orang yang mau gitu. Iya, Udah iya, makanya iya, dari situ iya. udah gue beli. Saat lo beli berarti kondisinya kayak gitu. Kondisinya berarti gitu. tantangannya lumayan dong kan ya? Kenapa? Tantangannya lumayan dong. Lumayan sih, lumayan banget. Terus gimana? Apa pertama kali yang lu cari supaya kalau sekarang kan ngeliat motornya udah kinyis-kinyis nih. Iya, lumayan Iya lah, nggak? oke lah. Nah, berarti jauh dari dulu sebelum lu Jauh kayak banget. ambil, jauh dong. Jauh banget. Berapa lama kan lu restore sampai kayak gini nih? Prosesnya itu sendiri sampai bener-bener mesin enak banget ya. Sampai semua gini itu udah ya hampir 1,5 tahunan sih. 1,5 tahun. Mesin doang. Mesin sih yang paling lama sebenarnya. Kalau Oke. bodian gampang. Cuma mesin tuh yang paling lama untuk nyari settingannya biar enak. Itu gimana tuh susah Karena banget. nyeting karbu 1 aja kan nggak ada, biasa nyeting karbu nggak ada pelangit nih. Gini-gini. Ya kan? 1. Ini 4 mantul. Jadi nggak ada pelangitnya agak sering tuh. Jadi gini ya kan. Udah. Pas udah sampai karbu ketiga belum lupa ya? karbu Pas satu. iya pas karbu ketiga Gimana? gini. Bohongnya tambah lama, nginget juga karbu ke 1 kedua. Maksudnya mana ya? Udah belum ya? Susah. Karena waktu itu gue kan udah lama ya nggak ngeliat orang nyeting karburator. Sedangkan adik gue waktu itu pakai Starlet, baru beli Starlet. Oke. Terus mobil. mobil. Terus gue kira mekanik temannya bokap gue lagi nyeting karbunya. Gitu Doski kan. Lihat langit. Terus ngeliat langit, terus gue tanya gini, emang di langit ada apaan? Gue bilang, Bisa hitung-hitungannya. enak nih udah nih, gila ngeliat langit, gue bilang canggih juga nih, gue bilang ya kan. Tapi pas di setel emang enak, tapi gitu. Ya emang gitu sih. Ya macem-macem lah orang lah. Iya. Ada yang tidur kali ya, ada yang tahu. Gitu. Soalnya karburatornya 4 teman-teman ya. Itu mau 4 Itu sih dianya. pokoknya selalu lu kalau beli moge jadul udah rongsok, pasti sih dia Shogun. Kenapa ya? Gak ngerti gue juga. Apapun motornya. Ya apapun motor sih rata-rata ya gue kalau nemu bangke si dia masih Oreo, enggak udah Shogun. Tapi nyala. Nyala, ya meskipun nyalanya susah ya. Gue nggak tahu karena mungkin nggak ada. Kata si dianya, bang jangan gitulah, gue biasa ngurusin 110, suruh nyalain 400 nih, gitu. Karena mungkin mereka ngincer katanya nggak ada limitnya, nggak ada. Gue nggak ngerti sih. Oke. Tapi kalau gue selalu mikir, ya motor ini keluar dari pabriknya ya kayak gini ya, lu kenapa di itu iya, maksud gue. harusnya Shogun gesek Shogun 400 gitu kali atau Shogun Kalau ada 400 sih, gitu. kalau ada tuh. Tapi sepengalaman lu nih kan nih yang ngomongin masalah si dia ya. Oke. Motor larinya bener? Apanya? Larinya bener? Larinya Normal? bener, normal. Pas pakai si dia Shogun itu? Oh enggak, jelas enggak. Meledak, ledak. Oh iya. Jalan. Iya, banyak kan kembaliannya ya. Nah. Oh jadi itu si dia Shogun. Shogun. Mesin
Bukan Maksudnya Shogun, maksudnya normal. nggak Shogun mungkin juga. kan Shogun lah. Kecil banget ya jadi. Shogunnya digabung gitu kayak di Jawa lo tau gak? Di Jawa ini digabung jadi 4. Hanya jadi 4 lagi gak gede banget ya. Kok saya agak ngangkang banget gini ya naik motor ya? Oh sini 4 Shogun. Tapi itu niat sih itu keren. Iya bener. Itu namanya DOHC benar. Benar. Nah ya, 2 soalnya. Minum aja. Gak ada bangsat nih. Waktu itu gue juga dapat sehernya nggak ada 1. Hah? Nggak ada 1, jadi kan harusnya ada 4 kan? Nggak ada 1 waktu itu pas dibuka. Makanya gue waktu itu nyoba nyalain keadaan Shogun itu. Lo tau bunyi apaan tuh? Kayak bunyi stang gini-gini, tak. Palanya ternyata nggak ada, pala si ininya. Kemana perginya dia kan? Nggak tahu gue. Emang lagi cabut, kayaknya udah tinggal lama kan? Iya, dan gua bosen di sini, Iya, gua cabut aja gitu kali ya. Logikanya Lagi, kalau- lah. Logikanya kalau misalnya emang hancur ada serpian dong. Iya. Nggak ada sama sekali. Ya mungkin mekanik udah masang dulunya, mungkin mekanik udah masang. Gini Anjir, kan lupa lagi. masang, Biarin aja. kayak gini masang pas jadi gini orang biasanya baut ya ketinggalan Iya, ya. bener. Ada sisa kan biasanya kok gitu teman-teman kalau bongkar motor nih kalau bautnya pas cakep kadang-kadang kayak ini baut 2 biji sisa nih mana yang tadi gue Iya. bautin ya gitu ya kan mungkin karena ini kan abis bongkar capek kali kan ya gitu ya pas Ini lewat sini wajar, baut wajar. ini bisa jauh nih Aduh, ya elah biarin aja lah. ya segini kali nggak tahu kali orangnya ya pas nyalain kadang-kadang emang gitu mas dari tadi bunyinya Itu kampret tuh kayak gitu tuh. iya pistonnya nggak lu pasang gila makanya bunyi Bangke. kayak aja bisa ada 1 iya tak iyalah Iya, makanya gitu mantul-mantul. Gitu sih. Cakep. Seru sih tapi seru banget. Jadi nyari tahu. Apalagi itu paling seru kalau udah belanjanya tuh, itu udah paling seru. Hunting part tuh seru banget. nah ini teman-teman jadi ada kalau orang yang passionnya kuat banget teman-teman yang tantangan ini dijadiin salah satu kayak seru bukan yang jadi yang kayak gue males nyari barangnya susah Iya, benar. nah ini adalah orang-orang yang menghargai proses Benar. ya nggak sih yang kayak gue nggak apa-apa yang penting nanti motornya akan jadi atau mobilnya akan jadi sesuai dengan kemauan gue Benar. bener ya Benar banget. nggak apa-apa kalau teman-teman bilang enjoy the process saat huntingnya susah karena gini teman-teman saat lo dapetin barangnya susah sesuatu itu susah lo akan saat ngelepasnya juga akan butuh banyak pertimbangan Bener, akan bener. berat juga Bener. saat lo dapatnya gampang mungkin kayak udah deh gue bisa bikin lagi tapi yang kayak aduh gue effort tuh udah kayak gini lagi nyari barangnya susah lagi nih tapi kalau harganya cocok boleh juga kalau itu gue kalau tawaran yang cocok boleh Iya, benar. iya nggak? Kayak gitu. Terus itu si piston cabut akhirnya lo pasangin lagi. Iya, pasangin lagi. Beli lagi parcel waktu itu. Iya, nggak nyari piston bekas itu kan, Nggak. yang hilang itu. Gue nyari piston Shogun akhirnya. Nggak di dekat-dekat situ, mana pistonnya kira-kira ya? Atau nggak ada Shogun pakai piston ini, Nah, tuker bisa jadi, CDI. bisa jadi. Saya butuh piston. Saya Tapi butuh CDI saya CDI, nggak kepake. gitu, udah. Nah, gimana kalau tukeran aja? Ya jadi dah, saya masih ada 3. Karena kalau Shogun teman-teman nggak ada ya udah nggak ada. Pistonnya cuma 1. Jadi kalau pakai piston ini kan pas. Iya, benar. Gitu. Kalau ini kan bapak masih bisa jalan ada 3 lagi. Nggak butuh loh kalau saya 1 aja jalan apalagi bapak. Nggak apa-apa, cuma 3. nggak masalah kok. Nggak ada masalah. Bunyi agak ketek-ketek aja, dikit. Nggak dry class, kami kering Anjir, kok. naik kelas. Terus jadi lu restore tuh si mesin lu beliin lagi si pistonnya. Berarti lu bongkar packing segala macam. Semua. Oke. Source-nya dari mana kan? Barang-barangnya. Rata-rata alhamdulillah sih maksudnya di sini ya di Indonesia terutama masih banyak tuh one parts. Jadi Oke. ada satu tempat itu junkyard moge-moge jadul. Jadi gue bisa bebas tuh ngambil apa aja di situ. Ntar nanti tinggal ditotalin biayanya berapa. Cuman itu emang agak mahal. Menurut gue agak mahal. Nah tapi lama-kelamaan gue nemu link nih kebetulan gue punya temen Jepang. Jadi ya kadang minta tolong nyariin parts di sana. Enak. Itu lengkap, murah dan barangnya bagus. Nah, ngomong-ngomong masalah di Jepangnya sendiri nih, di negara kelahirannya. Ini kan Iya. motor sudah tua juga. Benar. Barangnya masih banyak atau masih banyak motor yang tapi kalau gue ngeliat di Instagram gitu-gitu masih banyak sih kan. Masih sih, kalau masih Cun. Iya mungkin nggak barang NOS mungkin udah nggak ada ya. Iya, buset sih. NOS mungkin udah nggak ada, cuma maksudnya untuk partsnya sendiri masih banyak banget. Jadi enak ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin untuk mulai main moge jadul
sebenarnya ya tadi kan di Indonesia sendiri juga nggak ada ya kan ya? Ada. Jadi nggak perlu takut lah, gitu ya nggak sih? Untuk Suzuki untungnya banyak. Oh, untuk Suzuki doang. Yang paling susah itu Kawasaki, gue. Oh ya? Kawasaki itu paling susah. Lu pernah nyoba main Kawasaki? Enggak, temen gue pernah nyoba, Hah? gue bantuin nyari, gue kira gampang, ternyata enggak. Di luar pun susah, nggak ada. Di luar pun susah? eBay semua tuh udah punah kali. Gue nggak ngerti juga sih. Anjir, iya. Berarti memang ya harus, ya gitu sih teman-teman, memang harus kenalan dulu. Ngobrol dulu sama yang mungkin udah main lebih lama ya nggak sih kan? Bener. Jadi kayak tahu nih lo mau ngapain, konsep lo nanti maunya gimana, Iya. karena yang paling penting kan konsep ya kan ya? Bener, sama niat sih. Ya Iya. mungkin kayak kalau misalnya di saat itu gue beli Kawasaki, pasti akan nemu-nemu aja sih. Ya karena kan lo kan minta tolong cariin. Bener, Ya, makanya bener. lo jadi yang kayak ya nggak ada nih gitu. Tapi kalau Iya. untuk lo pribadi mungkin lo bakal lebih ngulik. Bener, pasti gue kayak mikirnya gue nggak mungkin motor ini bakal jogrok doang. Gini-gini aja, nggak Bener, mungkin. Pasti juga akan ujungnya pasti ketemu nih. Kalau gue sih gitu sih. Iya, bener sih. Ini bagus sih. Maksudnya ya karena lo mau menikmati motornya, Bener. mau menikmati kendaraannya nih. Iya nggak sih? Bener banget. Nah ngomongin masalah barang-barang nih. Tadi kan barang-barangnya gampang lah, karena Ya. lo tahu kalau untuk Suzuki ya teman-teman ya. Nanti bangga nih, katanya gampang ini saya beli motor ini nggak ada spare partnya gitu. Suzuki katanya. Terus kalau untuk biayanya nih kan nih, mahal nggak sih? Mahal. Udah langsung dijelaskan, mahal. Jujur mahal sih. Karena kan lu udah punya, lu kan dulu sempat megang Ducati juga, segala macam. Kalau kita tarik perbandingannya deh dengan motor-motor yang kayak yang semenjak lu punya gitu, untuk main moge jadul ini harganya lebih mahal apa enggak, apa gimana? Jauh lebih mahal. Menurut gue waktu gue ngebangun Ducati itu malah biaya gue malah dikit banget loh. Oh karena barangnya baru ya, motornya baru ya? Motornya selain nggak baru-baru banget, di 2001 kan, cuman barang itu masih ada Wan. Di Itali semua masih ada. Dan waktu itu kebetulan gue dapat emang bangke banget tuh Ducati juga. Tapi mesinnya bagus. Nah, PR gue cuma body, dan bodinya ya patah-patah atau apa, cuman bisa gue selamatin. Ya udah sih. Beberapa kayak spion atau apa gue beli dari sana ya nggak banyak banget sih. Nggak sebanyak gue ngebangun waktu NSR sama ini. NSR juga lumayan tuh ya? Itu paling parah menurut gue. Paling parah? Itu gue restornya seharga gue beli motornya. Oh ya? Bahkan lebih. Oh, jadi waktu itu gue sebenarnya ditawarin teman-teman si NSR itu. Pak, gue mau ibadah nih katanya. Gue mau kawin. Lo mau nggak bayarin NSR gue? Tukar sama ninja dia kagak mau. Gan, gue kasih ninja dulu. Sisanya gue cicil. Nah ini ninja kagak jadi mahar ya nggak? Kalau jadi, saya terima nikahnya dengan Kawasaki Ninja racing banget, anak kayak gini. Sip. Gue masih karena di Bintaro, Rizwan di Bintaro, maksudnya gara-gara kita deket ya masuk rumah. Makanya tuh gue waktu itu nawarin Rizwan dulu biar gue masih bisa ngeliat motornya. Iya, gitu sebenarnya maksudnya. itu benar. Gue juga kalau satu barang kesayangan gue yang harusnya amit-amit gue jual gitu ya kan ya, gue pengennya juga ke teman gue sih. Benar. Jadi saat gue nongkrong sama dia gue masih bisa lihat, apalagi orangnya yang bisa ngerapiin gitu. Jadi Benar. bagusnya gue nggak nyesel lah juga kalau, karena kadang-kadang gitu teman-teman kita milih-milih juga, nggak sih kan? Milih banget. Dan akhirnya udah ya lakunya ke Bali ya. Ya udah. Udah, Jauh, gua, deket banget tuh. Iya, Sisi deket kan. iya. Bang. Tapi gue sering lihat sih masih yang kayak gue, aduh nih kemarin tawarin Gani, kemarin jadi jauh banget ke Bali. Gitu. Berarti malah biaya, enggak, kita ngomongin biaya restorasi mungkin secara total ya kan. Tapi untuk biaya spare partnya juga mahalan ini. Partsnya. Spare part itu udah pasti yang paling mahal. Oh iya. Tapi kalau untuk ke bengkel atau apa sih, ya enggak sih. Tetap paling mahal tuh spare part sih menurut gue. Gitu. Iya. Terus lo belinya dari Jepang tuh. Iya, Sama lo tambahin si parts yang lo beli di sini. Di sini kalau misalkan menurut gue butuh cepet, kayak misalkan kayak packing, kalau packing kan misalnya nanti oli bocor atau apa, berarti gue butuh cepet dong. Ya gue mending beli di sini, meskipun harga agak mahal, yang penting cepet aja. Ya, karena lo urgent nih butuhnya Benar. nih, gitu. Tapi Oke. maksudnya lu jangan berpikir kalau yang paling susah itu adalah mesin loh. Salah kan? Oh ya? Tapi malah bagian parts kayak body, spion, yang kecil-kecil itu malah yang paling susah justru. Oh. Jadi bukan mesin, bukan apanya. Nah, kalau ngomongin masalah barang-barang nih, Nah. menarik nih. Dari awal lu angkat sampai sekarang jadi kayak gini, apa aja yang udah lu ganti? Soalnya gini teman-teman, gue kalau ngeliat gini, gue juga nggak ngerti. Jadi gue tanya yang bangun aja deh. Gitu. Hampir 80% sih kan. Oke. Gue ganti body, gue ganti lagi. Gue bener-bener ganti fairing. Gue ada 2 fairing. Oke. Emang satu buat lucu-lucuan, buat balap atau apa. Yang satu gininya. Hampir total sih gue ganti.
Kayak knalpot gitu Semua tuh. knalpot waktu itu keadaan nggak ori. Ini udah dapat yang part number-nya, alhamdulillah dapat. Shockbreaker tadi nggak ori, gue dapat ori lagi. Malah yang tadi nggak ori udah upside down tuh. Cuma gue Oke. ganti ke orinya karena orinya masih apa PSD ya? Apa? Apa? Ya Pokoknya nggak upside down. Iya nggak upside down. Gue juga nggak ngerti sih sebenarnya. USD ya benar. USD. Itu upside down. Oh iya iya benar. Ya harus minum dulu nih kayaknya. Harus minum ya. Ini kurang fresh. Iya seger nih. Gue kesegeran nih kayaknya nih aku pancanya seger banget jadi kayak Segar-segar. Jadi tadi kan gue pakai kan ya. Gue pinjam motornya Mas Gani tadi, gue ajak jalan-jalan. Itu suspensi gitu masih enak banget nih. Jadi gue kalau gue feel gue berkendara saat ini pasti nih si tangan lurus banget kan. Bener. Karena tankinya gede. Jadi gue tuh menurut gue si beratnya tuh semuanya temunya di telapak tangan. Telapak nih. tangan bener. Jadi gini banget nih. Tapi ya kalau jalan jauh sih kayaknya lo nggak kanan kiri gitu ya, itu enak juga sih kayaknya. Enak. Iya nggak sih? Gue awal-awal emang gue pegel juga sih, cuman lama-lama kebiasa sih. Iya. Benar. Untungnya gue pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan sih keder juga gue, ya nggak. Keram. Iya keram. Nah terus ngomong-ngomong, berarti body ini lu cat baru atau lu ganti gimana? Ini mau nggak mau dicat dong, karena nggak pernah ada yang mulus deh. Pokoknya kalau misalnya lu beli body atau pasti nggak bakal ada yang mulus. Si fairingnya lu beli lagi. Beli lagi, cuman yang part number juga. Sebenarnya banyak yang keadaan kayak body udah jadi kayak gini udah bagus. Cuman masalahnya nggak ori. Iya fiber. Maksudnya nggak ori lah. Iya. Nggak ada part number juga, nggak ada apa ya udah. Gue lebih milih gini sih. Benar. Jadi si knalpot lu ganti nih originalnya, terus body lu cat dengan fairingnya lu beli lagi. Kalau untuk pengereman dan yang lain-lain gitu kan, si seal-sealnya pasti harus ganti dong, seal-seal kayak. Nah untungnya waktu itu aman. Aman Gue tuh semua? ganti kampas doang. Oh ganti kampas doang. Kampas doang udah. Oke, Gitu doang. berarti motornya tadinya dipakai ya, tapi karena Mungkin ya. Gitu. lama aja gitu, jadi udah biasanya kan kampas kan, seal-seal kan pada getas-getas tuh. Bener. Ini nggak aman semua. Wah, aman sih aman. Ya tadi gue juga ngeremnya sih oke sih, remnya gitu. Seal-sealnya pun oke gitu. Itu hampir belum pernah gue servis sih karena masih enak kan. Iya, cuma ganti kampas doang ya. Iya ganti kampas ya sama ganti oli rem gitu doang sih. Ya, kuras minyak Kuras, rem ya. sorry, minyak rem. Iya. Terus tadi gue juga ngerasain si elektriknya semuanya jalan. Nah, RPM, kilometer, semuanya jalan, temperatur jalan. Sama gue berasa aja sih biasa naik motor kecil kan ya, naik motor gede. Panas juga Jack, apalagi cara gue sobek, dengkul gue kayak ada yang gini-gini ya, nyubit-nyubit ya, panas dari mesinnya nih. Iya gak? Tapi lumayan kan ya kalau macet-macetan sih panasnya lumayan ya. Lumayan sih, cuman menurut gue ini yang paling gak panas man. Oh iya? Ada lagi yang lebih panas tuh banyak. Kalau yang paling panas yang pernah lu rasain tuh motor apaan nggak? Jepang atau Eropa? Kalau Eropa pasti ya. Ducati Eropa ya. bahkan udah pasti, soalnya Iya, pasti gue kalau- bakal milih Eropa. Iya, kalau itu ya karena gue juga pernah tuh. Gue tadi cerita bahkan nih kan gue soal naik Ducati ke cara pendek, ngapa gosong banget paha gue jadinya ya. Salah deh lu makanya itu di sini itu salah. Tapi kalau Jepang apa kan? Jepang tuh dulu gue CBR. Karena mungkin gue waktu itu belum dapat bengkel yang klop banget ya. Jadi mungkin Maksudnya rasanya tuh setelannya panas. belum pas kali ya. Iya. Soalnya setelan belum pas itu bisa menyebabkan temperatur mesin tinggi juga. Iya, benar. Kekurangan bensin, gitu juga bisa bikin temperatur jadi panas si mesinnya. Dan selalu jawaban mekanik tuh selalu bilangnya, kalau mekanik yang asal-asalan gitu selalu bilang, ya namanya moge ya udah pasti panas mas gitu. Menurut gue sih enggak. Iya Menurut gue nggak sepanas itu, gue Iya, yakin. panasnya nggak wajar nih gitu. Tapi kalau untuk ngelihat dari temperaturnya, Temperaturnya udah pasti hak banget. Udah sampai waktu itu pernah, ya sampai keluar tuh sampai ngocor. lucu gini. Ya namanya juga mau bang suruh cuci muka ada pakai radiator yang panas biar seger. Soalnya nggak gitu, kalau mau nggak nembak airnya, enggak normal aja gitu. Kalau moge gini ya. Iya. Oke, udah cuci muka deh biar seger. Terus kayak malah yang susah tuh yang kecil-kecil ya kan? Yang kecil-kecil yang paling susah yang udah lu ganti di motor lu apa? Yang kecil ya barangnya, spion. 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 Di spionnya lucu banget sih. Spionnya susah banget dan nyarinya. Susah banget, ini pun udah rusak lah spionnya. Maksudnya udah, yang kiri tuh masih fungsi, bisa di atas turunin. Kalau ini udah nggak bisa. Udah mati nih. Udah mati, mungkin dilem atau ya, gitu sih. Karena emang bener-bener gue nyari di Jepang pun, spion udah nggak ada. Oh gitu. Nggak ada, bener-bener udah nggak ada. Gue nggak tahu spion ini susah banget. Apa mungkin dikalibalin sama motor lain gitu enggak? Kayaknya kan si Sama sih. Iya, dudukannya kan beda harusnya ya. Beda, bener. Terus selain spion apa kan? Selain spion itu mungkin lampu sen sih. Hah? Gue yang lampu sen gue yang kiri itu masih aftermarket.
Oh, belum Warnanya original. hitam. Nah, kalau ini orange. Oke, tapi kayak macam kayak lampu depan gitu-gitu, lampu belakang Itu gitu. aman. Aman. Itu aman. Lu ganti apa emang dari motornya masih Dari bagus? motornya masih kayak gini, gue rapiin doang. Tapi waktu itu gue jaga-jaga, gue beli shot lagi. Si lampu depan. Karena ya takutnya ya amit-amit lah ada apa-apa kan. Iya. Nyarinya nanti pas di saat itu susah apa gimana, ya udah. Iya benar. Kayak apa sih bahan jok ini lu ini masih bagus nih jok ini? Hmm. Dari sana masih bagus atau lu retrim? Ini red rim. Red rim. Red rim gue depan belakang gue red rim, cuman ininya tuh apa jok bawahnya itu basicnya itu emang ori. Si plastiknya, si plastiknya, kaitan-kaitannya gitu. Ya itu cuma di red rim doang. Masih untung lah ya. Jadi pas gue liat tadi seger juga ya joknya. Sama seger sih sebenarnya windshield baru ya? Windshield baru, cuma baru patah juga. terus gue tanya kenapa windshieldnya patah. Ini lucu nih, kenapa kan windshieldnya bisa patah? Jadi waktu itu gue nungguin nih Wan, hampir sebulan lebih dikit lah ya. Iya. Wah gue udah seneng banget akhirnya dapet windshield. Akhirnya nih. Akhirnya terus part number juga pula tuh ada stikernya. Iya. GK73 terus sudah gue parkir di luar. Emang biasa parkir di luar, cuman gue gak pernah parkir pojok. Gue parkir pojok. Dia tuh ada kucing, lompat di situ. Ada tempat pendaratan. Iya, tempat pendaratan. Harusnya jadi ceritain gue bilang battle scar nih harusnya. Oh iya. Ini battle Ya, scar. lo battle sama kucing. Atau kucingnya lagi battle, jatuhnya ke situ ya, dikena tampol, bang, jatuh, pak. Sorry bang, cabut. Mana mahal lagi. Gue kesel kali gue pakai kuping kucing gitu kan. Lo main kucing. Bangkut main di kupingnya. Gue patahin dah. Pas gue dengar cerita ya malah gara-gara kucing. Tapi pas ditempel gini, lucu juga sih kan. Gue bilang ditempel kayak gini, gue bilang gitu. Iya bukan itu gue pelajaran dari orang Jepang juga. Maksudnya motornya mereka tuh nggak 100% mulus kan. Maksudnya Benar. mereka bener-bener kayak ya udah manfaatin apa yang ada, yang penting motor jalan gitu aja sih. Mana terus dan gue ngeliatnya bukan asal-asal, keren-keren juga, asalnya mereka keren sih menurut gue. Gini, menurut gue ada yang gini, only in Japan. Ya. Iya nggak sih kan? Bener dong, ada dong bener. itu tagline itu tuh Nah. gitu. Kalau di Jepang tuh kayaknya kenapa dia bisa keren banget ya? Biarpun asal-asalan gitu kenapa jadi keren ya? Itu Saat gua kita ngerti. aplikasikan di sini ngapa jadi gembel lo gitu jadinya. Iya nggak sih? Iya, Nah, kalau di dia selalu kenapa jadi kayak gitu. keren ya? Kalau di sini kok jadi aneh gitu. Only in Japan tuh. Karena Makanya mereka gue waktu itu culture-nya- nyari temen gue yang Jepang kan. Akhirnya gue temenan sama orang Jepang, jadi keren gue. Oh iya, Jadi benar. keren. Nah, itu juga tadi gue udah ngobrol sama Mas Gani. Siapa namanya? Kan? Maeda. Maeda, gue bilang dia main motor juga. Wah, boleh banget nih kalau nanti nextnya kita akan undang nih buat Boleh, ngobrol boleh. langsung sama orang Jepang ya kan. Bisa bahasa Indonesia kan Gan ya? Baku, biasanya Baku. kita ngomong SPOK ya, Ah. ini KWSP. Oh iya, itu balik-balik nggak apa-apa. Tapi kalau dia ngomong bahasa Jepang doang, akhirnya gue cuma mangkut-mangkut doang kan, ya kan? Iya, biasanya dia kalau gini. udah ngomong- kayak boneka dashboard gini doang nih, dah. Oh dia kalau udah ngomong panjang biasanya udah pakai Google Translate biasanya. Nanti kita baca gitu. Oh gitu. lucu tuh orang. Iya, nanti kita akan. Soalnya gini, kita pengennya gini teman-teman, nggak cuman motor yang dua tak doang, nggak cuman motor moge-moge yang ini doang. Kita undang Mas Gali ada motor moge jadul, dua taknya juga ada, gitu-gitu deh. Pokoknya gue pengen tuh lebih berwarna lah, gitu. Dan kebetulan kan memang kita bukan review yang kayak, oh mas nih beli kenapa tuh harganya berapa, nggak gitu. Gue lebih, gue lebih seneng yang kayak cerita di balik pengalaman antara motor dan mobilnya. Kayak tadi piston lo beli nggak ada satu kan, lu doang gitu beli piston nggak ada satu. Karena kalau motor gue piston satu semua, jadi kalau nggak ada satu ya udah nggak bisa bunyi motornya gitu. Piston nggak ada satu tuh. Untung masih ada 3 ya. Iya, udah masih ada 3. Sama kayak Agi ya, pistonnya 3. Iya juga. Tapi seru ya kan ya naik motor moge jadul ya. Seru banget. Dan rata-rata kalau lo ngeliat mungkin gue lebih suka riding gitu ya. Sebenarnya enggak Bang. Oh? Gue sama anak-anak komunitas gue tuh lebih suka ngebangun. Iya. Jadi lebih suka ngebangun, tapi di saat udah jadi kita semua ngumpul tuh, biasanya kayak gitu. Udah ngumpul jalan, cuman nggak pernah ada yang ngebut, nggak pernah ada ini jalan aja biasa. Habis itu udah nggak lama, kalau udah pada bosen jual, kan ganti moge yang lain, bangke ngambil lagi. Lu emang pengen prosesnya ya? Prosesnya sih, seneng sih maksudnya. Serunya. Seru nyari parts tuh seru banget. Ini nih, yang gini-gini yang benar-benar Ini passionate. makanya kayak gini nih sebenarnya gue semua udah order kan. Gue udah nyiapin lagi, maksudnya emang mau gue stylein balap, jadi udah bener-bener hilang lagi deh nanti di konsep gini. Oh ya? Iya, maksudnya gue bosen, cuman
nggak mau gue jual di motor. Karena gue nggak pernah dapat mesin seenak ini gitu. Nah makanya itu mau gue ganti konsep lagi. Kalau ngomongin mesin enak, emang enak teman-teman. Ini motor 400, tadi kan gue ngomong ya, gue baru sekali nih naik motor 400 cc. Biasanya gue naik pego-pego aja ya kan. Iya. Terus naik 400 torsinya sih, gitu sama suaranya teman-teman, nggak bohong ya kan. Kalau tau prosesnya kan waktu dulu sebelum enakin itu parah, nggak ada enak-enaknya motor. Enaknya 400 nih, gitu-gitu ya kan. Kadang bawa jalan gitu, udah pasti. Iya. Tapi ya itu kan saat lo prosesnya panjang, abis itu dapat apa yang lo mau, puasnya sih, puases gila ya. iya gak sih? Iya. Gitu. Tapi ngomong kita udah lama nih kan nih nggak jalan-jalan. Iya nggak sih? Kita nggak jalan-jalan malam ya kan? Nanti nextnya kita mampir ke si Jora Cafe ini. Jora Cafe ini tempatnya enak banget di Tebet kan. Jadi aku pengennya tuh nanti kita bikin vlog jalan-jalan menuju Oh iya boleh, seru. Iya nggak sih? Boleh. Seru Malam ya? Yo jalan-jalan malam. Biar nggak panas. Kalau pagi nggak bangun. Mobil panas. Iya, mobil panas. Sama pagi nggak bangun. Gue ngeliat Gani San Moria, gue baru bangun jam 11 lagi. Udah pada bubar nih orang-orang. Telat ya kan. Bangun pagi. Iya, jadi tapi nextnya akan lo jadiin balap lagi nih kan nih. Maksudnya udah gue mulai total konsep balap lagi sih. Namanya kan ada namanya tuh Hasiria namanya. Tadi gue udah bahas tuh. Jadi teman-teman boleh browsing Hasiria Riders atau Winding ya. Winding Rider. Iya, Winding Riders itu. Jadi itu mereka di gunung ya kan ya. Gunung rata-rata. Kalau mobil kan Touge. Iya. Iya nggak sih? Ini motornya si Winding motornya Rider itu. Nah, gayanya kayak gitu teman-teman. Mereka pada pakai warpak gitu, tapi pakai hoodie lagi atau kaos lagi luarnya, terus dengan helm yang apa ngomongnya? Iya seunik mungkin, seunik mungkin bener ya, motor-motornya pun si lampu-lampunya pada digaris-garisin gitu. Benar. Emang mereka konsep dari kalau motornya sendiri konsep dari Suzuki Towers dulu. Oh. Kalau gue pakai kuping itu karena dulu mereka suka banyak foto tuh di gunung. Kayak kita San Mori ada yang foto-foto. Iya. Nah itu tuh nama mereka tuh foto itu bakal masuk majalah. Namanya Bari Densetsu. Iya. Gitu, masuk ke situ. Oh, si majalah itu. Majalah itu. Jadi memang si yang main di gunung itu suka ada yang fotoin nih. Nah makanya mereka bergaya segila mungkin aja. Iya, ada yang pakai buntut kayak buntut musang gitu. Musang iya di helmnya gitu-gitu tuh yang ya kalau kita pakai di sini kan agak apaan sih lo gitu ya kan, atau nggak ditarik-tarik. Dan suka banyak pertanyaan juga maksudnya mereka kenapa pakai sweater lagi atau crop top? Iya, crop top sih lebih tepatnya ya kan. Iya. Tapi pakai wearpack teman-teman. Tetap. Jadi jangan pernah teman-teman pakai crop top naik motor nggak pakai apa-apa. Akhirnya nanti jadi kayak aneh lo gitu. Aneh banget. Mau nyobain nggak bro? Pakai crop top. Iya, pada pakai gitu-gitu ya. Iya, itu mereka maksudnya karena mereka punya tim balap nih rata-rata, mereka malas untuk di wearpack karena mahal. Oke. Jadi mereka ya udah kayak gituin aja, pakai sweater, bikin rame-rame kayak gitu. Keren banget tapi jadinya, gue ngeliatnya kayak ya kan gue juga baru tahu pas gue merhatiin ini kan, abis itu gue jadi pengen banget ada yang helmnya Doraemon, gitu-gitu tuh. Iya, macam-macam Doraemon marah. Iya, kayak aja nih lucu-lucu banget ya helmnya nih gitu. Yang pas gue aplikasikan ke helm gue, ada yang kayak lu ngapain sih helm pakai gitu-gitu? Tetap ada gitu loh, tetap ada yang kayak kenapa lu pakai gini sih? Gitu. Tapi ya gue suka culture-nya gitu. Biarpun gue belum punya motor yang mendukung untuk itu, ya udah gue pakai aja gitu. Jadi mereka tuh emang ngebagusin segala cara. Mereka tuh nggak terlalu mikirin mahalnya pokoknya. Nggak perlu tuh parts-parts yang mahal-mahal kayak shockbreaker mahal atau mereka nggak perlu. Yang penting ya mereka gayanya aja sih. Iya. Gitu sih, dan keren sih untungnya. Iya keren. Gue kayak ngeliatnya yang kayak jadi unik banget. Iya, unik. Only in Japan. Iya kan? Nah, buat teman-teman nih yang ngomongin baju nih kan ya kan, ngomongin masalah culture nih. Kita juga ada nih yang culture-nya enggak. Nih salah satunya yang Mas Gani pakai sama gue pakai nih, desainnya sama. Kita ada beberapa desain lagi buat teman-teman yang penasaran. Kayaknya nih pas video ini tayang, kita ada batch terbaru. Jadi langsung cek aja di Tokopedia dan Shopee-nya di Elite Indonesia. Selain itu juga ada air freshener. Tapi yang tadi gue bilang kan kalau kita bahasnya motor, air freshener kan emang agak susah kan ya kalau sini ya. Jadi kalau wanginya cuma helm samping, helm akhirnya lu gini miring. Kalau itu wanginya enak. Kalau temen gue kemarin nyium bau mercon kan.
mabok Oh, ada mercon. di kamar mandi ya? Iya, di kamar mandi. Nah, mungkin teman-teman yang kalau ngeliat ya kan, ya namanya juga bercanda ya udah mah biasa lah gitu. Dar gitu lagi boker. Perang. Habis itu ngomongnya gini, gue tuh nggak bisa nahan, gue tuh udah pengen keluar, tapi ya gimana kebelet banget. Nah teman-teman, buat teman-teman semua nih yang penasaran nanti Mas Gani motornya bakalan kayak gimana setelah yang kayak gini, yang menurut gue ini udah keren nih kayak gini ya kan. Penasaran nih next gimana? Silakan follow Instagram Mas Gani ya kan. Mungkin jadi bisa ngeliat-ngeliat ya kan. Wah ini nextnya kayak gimana nih, iya gak? Terus Referensi. juga, yoi benar referensi itu yang paling penting kan, karena ya biar nggak salah arah. Iya, karena yang gue bilang tadi, gue juga lihatnya yang tadi ngomongin masalah tanduk-tandukan itu, ya gara-gara gue ngelihat referensi itu, jadi gue pengen gitu loh, suatu hal yang baru kan di sini gitu, nggak jadi banyak orang yang tahu juga ya. Memang di Indonesia tuh biasanya gini, jelek, nanti lama-lama diikuti. Kalau rame baru ngikut. Iya, Makanya kebanyakan nggak rame. Iya. Gitu. Apa-apa dia bilang jelek terus deh. Iya, kalau dibilang jelek terus bener. Terus teman-teman, nah support kalian juga sangat diperlukan nih buat teman-teman semua. Jadi mudah-mudahan nih teman-teman suka nih dengan konten kita, terus support kita juga dengan cara subscribe, like, share, dan komen. Komennya tuh yang gini nih, kalau kita kenal sama orangnya, terus mau orangnya nih kita datengin nih. Yang komen kemarin, Bang Ganinya Mas, nah ini kita datengin. Mungkin teman-teman komen aja nih, kita ngundang siapa, segala Yang macam. bawa mercon ya? Yang bawa mercon sih di sini. Yang bawa mercon. Oh, yang bawa mercon. Oh, yang bawa mercon di sini kan. Karena tadi habis ke tempat bengkel ya kan. Oh, ini tuh yang habis diledakin pakai petasan kalian biasa. Kesebar. Terkenal lah dia, bagus lah. We love you, Brami. Pak Brami. Gitu teman-teman, jadi support kita terus gitu. Komen juga kayak bahasnya apa atau kita kurangnya apa nih, kurang apa teman-teman silakan komen, karena masukan dari kalian tuh penting banget buat kita supaya kita bisa lebih dan terus berkembang gitu. Oke Gani, terima kasih banget ya yang udah mampir nih, udah ngeluangin waktu buat ngobrol-ngobrol bawa motor yang kerennya ini ya kan. Dan teman-teman juga nonton, terima kasih banyak. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dadah. Mas, gue pengen tanya nih. Gimana ini? Kan dari coupe BMW-nya kan? Iya. Terus kenapa beralih ke Mercy?